Sudah sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa berkumpul kembali dan bisa reuni lagi setelah sekian lamanya kita nggak masuk kuliah ya. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan demokrasi. Apa saja yang akan kita bahas nanti itu tergantung dari forum nanti yang akan membahasnya secara luas maupun secara mendalam nanti. Terus selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman yang akan membahas terkait dengan demokrasi itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang bisa berpendapat terkait dengan demokrasi. Saya berikan kesempatan dan waktunya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu demokrasi, lebih baiknya kita harus mengetahui definisi dari demokrasi itu apa. Jadi secara etimologi atau secara bahasa ya, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu demos yang artinya rakyat, yang kedua kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu dimana artinya maksudnya secara sempitnya kita bilang itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat mempunyai hak dalam mengambil keputusan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu negara, di mana pengambilan keputusan itu ada di tangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Jadi sejarah mengenai demokrasi itu dimulai pada zaman Socrates dulu. Zaman Socrates di kota Athena, Yunani. Di sana pertama kali diberlakukannya sistem demokrasi. Tapi dulu sistem demokrasinya masih dilakukan secara sederhana, yang dimana demokrasi yang dilakukan itu masih sistem demokrasi keterwakilan. Tapi seiring berkembangnya zaman, lahirlah para pemikir-pemikir filsafat politik dari Eropa. Mereka mempunyai ide dan gagasan untuk membuat demokrasi ini berkembang, dan lahirlah teori tentang trias politika yang kita ketahui itu, tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan itu. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam itu, saya di sini ingin menjelaskan tentang ciri-ciri dari demokrasi itu apa. Jadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi itu, yang pertama itu harus memiliki perwakilan rakyat, yang dimana rakyat dalam mengambil suatu keputusan itu harus memiliki wakil untuk menyampaikan aspirasinya itu. Yang kedua itu mereka harus memiliki keputusannya itu dilakukan dengan musyawarah. Artinya keputusan yang diambil itu dilakukan dengan keputusan banyak orang gitu. Dan aspirasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan kepentingan warganya. Yang ketiga itu dalam sistem pemerintahan demokrasi itu harus menerapkan ciri konstitusional. Menerapkan ciri konstitusional itu
menerapkan dalam arti itu tidak harus bertentangan dengan aturan yang tertulis. Yang keempat itu menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima itu terdapat sistem kepartaian, yang dimana juga apabila suatu masyarakat atau suatu rakyat ingin menduduki suatu jabatan, mereka harus masuk dalam satu partai politik dulu. Lalu tujuan dari demokrasi itu untuk apa sih? Dimana tujuan dari demokrasi itu untuk memberikan kita kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, lalu kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga itu mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam pemerintah. Dan yang keempat ini adalah yang lebih penting, yang dimana kita membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Yang kelima itu mencegah terjadinya perselisihan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mungkin terkait dengan demokrasi. Mungkin dari saya sedikit tambahan, namun tadi sudah disampaikan oleh saudara Ferry yang begitu jelas dan detail, tapi saya sedikit menyampaikan. Jadi tadi sudah jelas yang disampaikan oleh saudara Ferry bahwasannya demokrasi itu secara etimologi itu berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan rakyat itu yang berarti pemerintah. Jadi dengan demikian secara etimologi demokrasi itu berarti pemerintah oleh rakyat. Jadi dilihat dari perkembangan sejarah, dikenal dua macam demokrasi. Yang pertama itu demokrasi langsung, dan yang kedua itu demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi yang langsung itu berarti rakyat secara langsung menentukan kebijakan negara. Dalam sejarah Yunani kuno, dalam negara kota itu rakyat seluruhnya bersidang dalam suatu tempat untuk memutuskan masalah-masalah pemerintahan. Sedangkan demokrasi yang tidak langsung atau demokrasi perwakilan, rakyat tidak langsung lagi untuk menangani urusan pemerintahan, di mana di situ harus ada perwakilan yang sekarang kita tahu, di mana ada namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lain sebagainya. Jadi tadi sudah jelas bahwasanya kenapa harus ada pemisahan kekuasaan, karena untuk menjaga ketertiban dan lain-lain sebagainya. Mungkin demikian, nanti ditambahkan oleh yang lain. Ada tambahan menyinggung terkait dengan demokrasi ya. Demokrasi itu tidak hanya berkepentingan terkait dengan kepentingan rakyat juga, tapi bagaimana anggota-anggota yang menjalankan sebagai kita kenal sebagai wakil rakyat itu tidak hanya melaksanakan sesuai dengan tugas, tapi yang sering dikenal oleh masyarakat sekarang itu contohnya di perkampungan lah ataupun di daerah-daerah kecil itu, demokrasi itu hanya kepentingan semata-mata kepentingan rakyat, tapi bagaimana dengan yang menjalankannya. Otomatis demokrasi yang dijalankan oleh para, bisa kita katakan sebagai pemantiknya demokrasi lah, itu tidak hanya semata-mata untuk kebutuhan rakyat saja, tapi bagaimana dengan kemajuan bangsa dan bernegara dalam suatu sistem berorganisasi, organisasi negara yang biasa dikenal dengan sakral ya.
organisasi negara yang tidak bisa dimain-mainkan. Organisasi negara itu sebagai lambang suatu bangsa gitu, sebagaimana haknya suatu masyarakat itu tergantung dari negaranya. Jika negara itu di direndahkan atau diawam-awamkan oleh negara lain, otomatis dalam suatu perkumpulan atau suatu negara, masyarakatnya itu tidak akan bisa dikatakan tidak tentram lah. Maka hadirnya demokrasi sebagai bentuk rasa partisipasi dari pemerintah untuk masyarakatnya gitu. Nah, jadi kebetulan kita membahas tentang demokrasi. Demokrasi itu kan pertama kali diterapkan itu pada zaman Yunani kuno dulu, pada pertengahan abad mungkin itu di kota Athena. Akan tetapi ada seorang filsuf Yunani kuno juga, dia itu anti dengan demokrasi, namanya itu Socrates. Dia mengatakan bahwasanya demokrasi itu merupakan suatu sistem yang buruk, yang dimana jika tidak ada pemahaman yang merata tentang demokrasi itu akan menimbulkan suatu dampak yang buruk terhadap suatu sistem pemerintahan. Socrates menyinggung terkait dengan sistem pemerintahan demokrasi itu, bahwasanya dalam sistem demokrasi itu ada yang namanya itu sistem pemilihan umum, yang dimana pemilihannya itu kan dilakukan secara acak, rakyat yang memilih. Akan tetapi jika terjadi kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pemerintah yang dia akan pilih, itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pertumbuhan suatu negara. Makanya bisa dikatakan bahwasanya Socrates itu sangat anti dengan demokrasi. Dia berbelok dengan sistem yang berlaku di kota Athena, tepatnya di Yunani pada zamannya dulu. Nah, kebetulan juga pada saat kita membahas tentang demokrasi ini, saya ingat kemarin baru lebih kurang 2-3 hari inilah saya membaca berita itu ada Civitas Akademika dari Universitas Islam Malang, mereka melakukan aksi untuk mengkritik pemerintah, yang dimana mereka menaburkan bunga di atas keranda, yang dimana keranda itu bertuliskan demokrasi. Artinya mereka mengkritik Jokowi, yang dimana sistem demokrasi ini mati di tangan Jokowi. Dengan dalih apa? Dengan dalih terjadinya permainan-permainan elit politik di atas tentang Jokowi yang mengintervensi terkait dengan Mahkamah Konstitusi, mengintervensi independensi Mahkamah Konstitusi, serta melakukan penyelewengan kekuasaan yang lain. Lalu bagaimana pendapat dari para teman-teman sebagai mahasiswa Fakultas Hukum mengenai dengan kasus tersebut gitu? Mungkin pertanyaan saudara Ferry itu menyambung dengan pertanyaan saya. Tapi sebelum itu saya mengutip salah satu perkataan beliau, itu namanya Hein Kelsen. Beliau berkata bahwasannya suatu negara ketika dia tidak memberikan kebebasan kepada warganya,
atau masyarakatnya, maka negara tersebut itu tidak dikatakan negara demokrasi. Artinya kalau kita kembalikan di negara kita sendiri, Indonesia, dengan situasi yang begitu yang sekarang terjadi, dinamika sekarang yang kita lihat, apakah negara kita itu masih tergolong demokrasi apa enggak kira-kira? Kalau terkait dengan pembahasan mengenai presiden kita kemarin ya, beberapa yang aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa itu aktivitas sebagai penyambung dari lidah-lidahnya para masyarakat. Itu tidak bisa dipungkiri, memang itu tugasnya para mahasiswa. Tapi yang perlu diingat itu demokrasi tidak hanya runtuh pada pemerintahan Jokowi ini saja. Itu kan bagian dari politik. Politik itu saya ingin meluruskan terkait dengan politik juga ya. Politik tidak hanya bagaimana seseorang atau dalam suatu perkumpulan itu melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu. Contoh, di perkampungan saya banyak orang-orang yang belum mengetahui terkait dengan demokrasi dan politikal itu sendiri. Politikal yang dianggap pada di perkampungan atau kota-kota kecil itu masih menganggap bahwasanya politik itu hanya berpatokan kepada hal-hal yang buruk saja. Mereka itu hanya berpatokan pada hal-hal yang buruk saja. Contoh, mereka menganggap politik sebagai jalan keberuntungan seseorang mencapai dengan tujuannya sendiri. Padahal politik itu sendiri, tujuan dari politik itu sendiri itu memenuhi tujuan seseorang itu. Contoh, saya berikan contoh, teman-teman datang ke Kota Malang ini buat apa itu? Tentu saja tujuan masing-masing kita ini datang ke Kota Malang itu memiliki tujuan gitu, yaitu kuliah. Saya tegaskan, politik itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk, tapi teman-teman datang ke Kota Malang untuk berkuliah itu memiliki politik. Politik itu memiliki tujuan, tidak hanya memiliki tujuan yang buruk gitu. Itu kalau politik. Nyambung lagi dengan demokrasi. Demokrasi itu banyak mahasiswa sekarang itu menganggap pada kepemimpinan Jokowi demokrasi itu runtuh, tidak memiliki hak kebebasan. Kalau terkait berbicara terkait dengan hak dan kebebasan, saya bukan pro atau kontranya pada Jokowi ya, tapi saya fair aja terkait dengan pendapat saya. Banyak mahasiswa sekarang memahami terkait dengan demokrasi itu ya. Saya alihkan lagi ke tahun 98. Apakah ada hak asasi manusia yang sebebas-bebas ini pada saat itu? Saya bertanya. Tidak ada. Hak kebebasan pada tahun 98 kepemimpinan Soeharto itu tidak ada yang berani beraspirasi di depan ataupun secara langsung. Ya, secara langsung gitu. Itu nyata. Pada saat itu ketika ada mahasiswa atau aktivitas atau akademis yang menyampaikan aspirasi secara langsung, saya yakin hari ini dia menyatakan aspirasi, besok dia nggak ada di dunia gitu. Ya berarti artinya saudara netral ya terkait dengan demokrasi pada pemerintahan Jokowi era. Kalau menurut saya demokrasi tidak hanya runtuh pada saat kepemimpinan Jokowi saja, tapi lihat bagaimana kepemimpinan pada presiden pertama sampai dengan presiden Jokowi. Lalu bagaimana dengan perubahannya? Lihat perubahannya gitu. Nah, saya juga ingin menyinggung terkait dengan demokrasi ini, yang dimana saya sudah jelaskan pada pembahasan saya yang di awal tadi bahwasanya salah satu tujuan dari demokrasi itu artinya membatasi kekuasaan pemerintah.
yang dimana pengambilan keputusan itu ada di tangan rakyat. Tapi jika dilihat dari realitas yang ada di Indonesia sekarang ini, bahwasanya pemerintah masih banyak yang menyelewengkan kekuasaan. Salah satunya dengan banyaknya kritikan terkait dengan terganggunya independensi Mahkamah Konstitusi, yang dimana diintervensi oleh presiden yang konon katanya dengan dalih ingin meloloskan putranya. Itu sama sekali sangat menyedihkan apabila kita dengar bahwasanya kehausan akan kekuasaan yang ada di negara kita saat ini itu sudah tidak bisa terhindarkan lagi, yang dimana kita tahu bahwasanya negara Indonesia ini yaitu merupakan negara yang gendut akan lembaga negara, yang dimana lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini saling mengawasi lembaga-lembaga lainnya. Artinya apa? Yaitu check and balance. Akan tetapi mengapa masih saja terjadi penyelewengan kekuasaan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini. Artinya bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini, apakah itu tidak berlaku? Itu menimbulkan pertanyaan juga. Lalu mana tujuan dari sistem pemerintahan demokrasi, yang dimana salah satu tujuannya itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah? Ya, gimana audiens? Ya, mungkin saudara Muhammad ingin menanggapi, Ya, bagaimana teman-teman? atau mungkin saudara Putra ingin menanggapi mungkin terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Kata si Angga, hadirnya demokrasi itu sebagai bentuk apa ya, untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak berbuat sewenang-wenangnya gitu. Iya, tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Gimana teman-teman? Udah. Atau kita cukupkan? Cukup aja.